Penyuluh Agama Katolik. 1. Seorang penyuluh agama Katolik sedang memberikan penjelasan tentang konsep Tritunggal Maha Kudus. Manakah pernyataan berikut yang paling tepat menggambarkan konsep tersebut? A. 3 pribadi yang berbeda dengan satu hakikat ilahi. B. 3 manifestasi dari satu Allah. C. 3 dewa yang bekerja sama. D. 1 pribadi dengan 3 peran berbeda. E. 3 bagian dari satu Allah. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah A. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa konsep Tritunggal Maha Kudus dalam ajaran Katolik mengacu pada 3 pribadi ilahi atau Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang berbeda namun memiliki satu hakikat ilahi yang sama. Ini bukan sekadar manifestasi, dewa terpisah, peran, atau bagian, melainkan 3 pribadi yang setara dan sehakikat. Kita masuk soal berikutnya. 2. Dalam tugas pelayanannya, seorang penyuluh agama Katolik harus memahami makna sakramen dalam Gereja Katolik. Berapa jumlah sakramen yang diakui dalam Gereja Katolik? A. 5. B. 6. C. 7. D. 8. E. 9. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa Gereja Katolik mengakui 7 sakramen, yaitu, baptis, krisma atau penguatan ekaristi, pengakuan dosa atau rekonsiliasi pengurapan orang sakit, imamat, dan perkawinan. Setiap sakramen memiliki makna dan fungsi khusus dalam kehidupan iman umat Katolik. Kita masuk soal berikutnya. 3. Penyuluh agama Katolik sedang menjelaskan tentang hierarki Gereja Katolik. Siapakah yang dianggap sebagai penerus langsung dari Rasul Petrus dan pemimpin tertinggi Gereja Katolik Universal? A. Uskup. B. Kardinal. C. Paus. D. Patriark. E. Dewan Gereja. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa Paus dianggap sebagai penerus langsung dari Rasul Petrus dan pemimpin tertinggi Gereja Katolik Universal. Dalam hierarki Gereja Katolik, Paus memiliki otoritas tertinggi dan diyakini memiliki infalibilitas dalam hal-hal tertentu terkait iman dan moral. Kita masuk soal berikutnya. 4. Seorang penyuluh agama Katolik ditanya tentang dokumen penting hasil Konsili Vatikan II. Manakah di antara berikut yang bukan merupakan dokumen utama dari Konsili Vatikan II? A. Lumen Gentium. B. Gaudium et Spes. C. Dei Verbum. D. Sacrosanctum Concilium. E. Fides et Ratio. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah E. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa Fides et Ratio adalah ensiklik yang diterbitkan oleh Paus Yohanes Paulus II pada tahun 1998, bukan dokumen hasil Konsili Vatikan II. Dokumen-dokumen utama Konsili Vatikan II atau tahun 1962 sampai tahun 1965 meliputi Lumen Gentium atau tentang gereja, Gaudium et Spes atau tentang gereja dalam dunia modern, Dei Verbum atau tentang wahyu ilahi, dan Sacrosanctum Concilium atau tentang liturgi suci. Kita masuk soal berikutnya. 5. Dalam menjelaskan tentang hari raya penting dalam Gereja Katolik, penyuluh agama Katolik menyebutkan Paskah sebagai perayaan terpenting. Apakah makna utama dari perayaan Paskah dalam tradisi Katolik? A. Kelahiran Yesus Kristus. B. Kebangkitan Yesus Kristus. C. Kenaikan Yesus Kristus ke surga. D. Turunnya Roh Kudus. E. Penampakan Yesus kepada para rasul. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa Paskah adalah perayaan terpenting dalam kalender liturgi Katolik yang memperingati kebangkitan Yesus Kristus dari kematian. Peristiwa ini dianggap sebagai inti dari iman Kristiani dan menjadi dasar pengharapan akan kebangkitan orang-orang beriman. Kita masuk soal berikutnya. 6. Penyuluh agama Katolik sedang menjelaskan tentang ajaran sosial Gereja Katolik. Manakah di antara prinsip-prinsip berikut yang bukan merupakan bagian dari ajaran sosial Gereja Katolik? A.
Martabat manusia. B. Solidaritas. C. Subsidiaritas. D. Keadilan sosial. E. Predestinasi. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah E. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa predestinasi bukan merupakan bagian dari ajaran sosial Gereja Katolik. Prinsip-prinsip utama ajaran sosial gereja meliputi martabat manusia, solidaritas, subsidiaritas, kebaikan bersama, dan keadilan sosial. Ajaran ini bertujuan untuk memberikan panduan etis dalam menangani isu-isu sosial dan ekonomi. Kita masuk soal berikutnya. 7. Dalam diskusi tentang ekumenisme, seorang penyuluh agama Katolik menjelaskan sikap Gereja Katolik terhadap gereja-gereja lain. Berdasarkan dokumen Unitatis Redintegratio, bagaimana pandangan Gereja Katolik terhadap gereja-gereja Ortodoks Timur? A. Sebagai gereja yang sepenuhnya terpisah. B. Sebagai denominasi Protestan. C. Sebagai gereja yang memiliki sukses apostolik dan sakramen-sakramen yang valid. D. Sebagai kelompok non-Kristen. E. Sebagai bagian integral dari Gereja Katolik Roma. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa dokumen Unitatis Redintegratio dari Konsili Vatikan II mengakui bahwa gereja-gereja Ortodoks Timur memiliki suksesi apostolik dan sakramen-sakramen yang valid, meskipun tidak dalam persekutuan penuh dengan Gereja Katolik Roma. Ini mencerminkan sikap ekumenis yang lebih terbuka dari Gereja Katolik pasca Konsili Vatikan II. Kita masuk soal berikutnya. 8. Seorang penyuluh agama Katolik diminta menjelaskan tentang konsep dosa dalam ajaran Katolik. Manakah pernyataan berikut yang paling tepat menggambarkan perbedaan antara dosa berat atau mortal sin dan dosa ringan atau venial sin? A. Dosa berat selalu disengaja, sementara dosa ringan tidak pernah disengaja. B. Dosa berat memutuskan hubungan dengan Allah, sementara dosa ringan melemahkan hubungan tersebut. C. Dosa berat hanya dapat diampuni melalui sakramen pengakuan, sementara dosa ringan tidak memerlukan pengakuan. D. Dosa berat hanya berkaitan dengan pelanggaran 10 perintah Allah, sementara dosa ringan tidak. E. Dosa berat dan dosa ringan memiliki konsekuensi yang sama dalam pandangan gereja. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa dalam ajaran Katolik, dosa berat atau mortal sin dianggap memutuskan hubungan seseorang dengan Allah karena melibatkan pelanggaran serius terhadap hukum ilahi dengan pengetahuan penuh dan persetujuan bebas. Sementara itu, dosa ringan atau venial sin melemahkan hubungan dengan Allah tetapi tidak memutuskannya sepenuhnya. Perbedaan ini memiliki implikasi penting dalam praktik pastoral dan pemahaman teologis tentang pertobatan dan pengampunan. Kita masuk soal berikutnya. 9. Dalam menjelaskan tentang liturgi Katolik, seorang penyuluh agama Katolik ditanya tentang tahun liturgi. Urutan yang benar dari musim-musim dalam tahun liturgi Katolik adalah A. Advent, Natal, Prapaskah, Paskah, masa biasa. B. Natal, Advent, Prapaskah, Paskah, masa biasa. C. Prapaskah, Paskah, Pentakosta, Advent, Natal. D. Advent, Natal, Paskah, Prapaskah, masa biasa. E. Paskah, Pentakosta, Advent, Natal, Prapaskah. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah A. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa urutan yang benar dari musim-musim dalam tahun liturgi Katolik dimulai dengan Advent atau persiapan untuk Natal, diikuti oleh Natal, kemudian masa biasa I, Prapaskah atau persiapan untuk Paskah-Paskah, dan diakhiri dengan masa biasa II. Pemahaman tentang siklus ini penting untuk perencanaan liturgi dan katekese sepanjang tahun. Kita masuk soal berikutnya. 10. Seorang penyuluh agama Katolik sedang menjelaskan tentang konsili ekumenis dalam sejarah Gereja Katolik. Konsili manakah yang menghasilkan definisi dogmatis tentang infalibilitas Paus? A. Konsili Nicea I atau 325. B.
Konsili Efesus atau 431. C. Konsili Trente atau tahun 1545 sampai tahun 1563. D. Konsili Vatikan I atau tahun 1869 sampai tahun 1870. E. Konsili Vatikan II atau tahun 1962 sampai tahun 1965. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu bahwa Konsili Vatikan I atau tahun 1869 sampai tahun 1870 adalah konsili yang menghasilkan definisi dogmatis tentang infalibilitas paus, khususnya ketika berbicara ex cathedra mengenai hal-hal iman dan moral. Dogma ini menegaskan otoritas paus dalam gereja Katolik dan menjadi salah satu ciri khas yang membedakan Katolisisme dari denominasi Kristen lainnya. Kita masuk soal berikutnya.